Halo semuanya, Ruhi di sini. Slab City, yang dikenal sebagai tempat bebas terakhir di dunia, terletak di tengah gurun di California dan tidak memiliki hukum, listrik, air yang mengalir, atau bahkan nama jalan. Meskipun berada di salah satu negara bagian terkaya di Amerika, Slab City identik dengan kemiskinan dan kesusahan. Pemerintah telah meninggalkan dan menutup area ini yang dulu digunakan sebagai pangkalan militer saat Perang Dunia II dan hanya meninggalkan rongsokan dan lempengan beton. Area ini kemudian menjadi Slab City dan menarik perhatian para tunawisma dan petualang dari berbagai penjuru negeri. Kekacauan dan masalah selalu ada di tempat ini, di mana tidak ada tanda-tanda kehadiran negara. Jumlah populasi area ini sangat dipengaruhi oleh musim. Di musim dingin, populasi kota ini mencapai puncaknya di angka 2.000 jiwa berkat kedatangan pelancong dari daerah dingin. Selama musim panas yang terik, suhu dapat mencapai 50 derajat Celcius sehingga membuatnya tak tertahankan. Akibatnya, populasi turun menjadi 150 orang. Halo? Where are you? I don't see you. Kata melihat saya? Coba saya putar balik, apakah saya bisa melihat Anda? Ya, saya bisa melihat Anda di ujung jalan. Halo, nama saya Ruhi. Really? Yeah. I'm Zachary. I've been in like a horrible position in my life right now. Somebody stole my cat. I've been in like severe depression for like 2 weeks. Anda dulunya menggunakan ini sebelum terbakar kan? Yeah, it was a motorhome. It was fresh and clean. I mean, it was nice. I just bought that truck about 4 months ago. They've already broken my tail lights. They've already flattened some tires. Oh ya? Yeah, and burnt 2 of my seats with a goddamn lighter for some reason. These people are sick in the head. I don't like them. I really just really don't like these people at all. Di tempat ini, orang-orang seperti tidak menghargai barang-barang atau keadaan orang lain. Mobil karavan Zachary dibakar, truk baru yang ia tinggali dirusak, dan kucing kesayangannya diculik tanpa alasan yang jelas. Mengapa Anda datang ke sini? Mengapa Anda memilih untuk berada di sini? Because I can't go anywhere else and just grab my piece of land. I've been homeless for 20 years. Slab City provides for me to have some stability. That's kind of where I stopped being homeless. Ini adalah tempat Anda selama 5 tahun terakhir kan? Yeah, I built all this. I ripped these out of the ground. Apa Anda punya teman sungguhan di sini? No, and I mean these people have just been horrible to me, and they've been spreading rumors about me. Kapan biasanya Anda bangun, bekerja, dan tidur? Sleep? Not anymore. I just whenever. And whenever. Tanpa aturan yang sah di sini, para tunawisma dan individu yang tidak bekerja menemukan peluang membangun rumah-rumah mereka sendiri. Orang-orang mengakses air bersih melalui tangki plastik dan mereka yang cukup beruntung mampu membeli panel surya untuk menghasilkan listrik. Tapi tidak ada sistem saluran pembuangan limbah dan tidak ada pengambilan sampah. Tidak ada layanan publik termasuk layanan polisi. Bahkan layanan pos Amerika Serikat yang biasanya melayani semua jalan di negara ini tidak memasuki area ini. Faktor-faktor inilah yang membuktikan bahwa kota ini beroperasi di luar sistem yang ada. Bagaimana Anda They took all my tools though. Ya. My shit. Bagaimana Anda mendapatkan pemasukan? Apa pekerjaan Anda? I don't, man. Ya. Jadi bagaimana Anda hidup? I thought about selling my awesome salts. You know, scraping off my body slather in the summertime, collecting all my sweat, and then if I simmer it down, it'll leave the testosterone and salt. Karena kekurangan uang dan keterbatasan, beberapa orang terpaksa mencuri dan menjadi putus asa. Zachary adalah satu dari 1,5 juta orang di AS yang hidup di tenda, mobil van, atau di atas kardus. Zachary sesekali menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan paranoid, dan kami sedang berada dalam perjalanan menuju pusat dari kota Slab City bersamanya. Oh yeah, I was taking my truck. I'm gonna try to be happy with my water and my rice. I don't want to go looking around for beans. I'm content. I'm just fine as I was. You guys are safe with me, I promise. Ya, tidak masalah, men. Kami percaya Anda. I'm Zachary. You guys have checked me out, I'm sure. Oh shit. I don't know what's going on here. Are you not allowed to go this way? Tulisannya tidak apa-apa. He says I can go. Ya, I don't know, man. You're safe with me as far as I know. ya. Like some shit. I don't have a gun on me. David adalah salah satu dari sedikit penduduk yang bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik di sini, terlepas dari bahaya lingkungan ini. Dia telah bertahan di gurun selama 6 tahun. Dia memiliki panel surya, karavan, halaman belakang, area tempat bersantai, dan perapian. Namun sama seperti penduduk kota lainnya, David bukanlah pemilik sah. Dia tidak memiliki sertifikat tanah dan tidak membayar pajak untuk tinggal di lokasi ini. The Slabs is a evolving place, and when I came out here in the 90s, it was like the old-time hippies, you know, the peace, love,
the flower children, you know. That's what everybody is so kind to each other. One big thing that's really destroyed the slabs is drugs. And they call them tweakers because they do enough of it and they start going like this, you know. And another thing that they do is they become schizophrenic. You see people walking around here talking to themselves, and they don't seem to get along with their imaginary friend because they're yelling at them and screaming at them. Oh, and there's my rooster. Oh ya, Anda tinggal di sini bersama istri? No, I'm all by myself. Wow, ada banyak pekerjaan. Yeah, his place but it's under construction yet. Because right in the corner here, there's going to be a outdoor fireplace. Orang-orang yang dinamakan tweaker tadi, yang melakukan tindakan meresahkan seperti membuat suara-suara yang mengganggu, mencuri dan melakukan tindakan kekerasan adalah alasan utama mengapa di sini berbahaya. Perilaku ini memperburuk keadaan masyarakat distopia. Tanah di sini bisa dibilang gratis, tidaknya gratis untuk digunakan kan? Yeah, because we're squatters. Ya, sehingga hal itu menarik banyak orang ke sini. And been in Los Angeles? Iya. You've seen all the people living on the street? Iya. And so I'm thinking, well, why are those people living in Los Angeles like that when they could, live out here in Los Angeles? If you're living on the street, tourists are walking by and they're looking down at those people. Yeah. Pernahkah Anda merasa seperti itu, Nawisma? That's a curious question, though. But I wonder, do you feel yourself as being homeless? Oh, no. I don't either. We're brought up to be very materialistic in this country. We always want a bigger car, or a better car, or a bigger or better house. And I just come to the point where that stuff doesn't matter because you don't own anything. You only rent it until you're dead. Apa yang tidak Anda sukai dari Slab City? People that go around during the daytime, I call it shopping. They're looking to see what they can come get during the night. My mantra is I keep to myself and I mind my own business. If you're an older person, what you are is an easy victim. Apakah Anda membawa senjata? Yeah. Apakah Anda pernah menyaksikan suatu kejahatan? I witnessed crimes against myself, but they threw Molotov cocktails at my house and I'm putting out the fire. People out here at Slab City, they say don't call the cops for anything because it's more likely if you call the cops for something, more likely you're going to go to jail than the perpetrator. Mengapa? I think that they're lazy. They don't want to bother looking for the perpetrator. They're going to arrest somebody. Mereka ingin membiarkan orang-orang di sini. Yeah, they keep the people at Slab City here, keep the alcoholics out here. Walaupun hukum negara bagian California secara teknis berlaku ke area ini, nyatanya kejahatan terus ditutupi dan tidak dihukum dan tidak ada yang peduli. Para warga di sini terbiasa dengan masalahnya dan jarang menghubungi polisi kecuali mereka dalam bahaya yang mengancam nyawa. Semua orang harus mengetahui cara mempertahankan diri untuk bertahan hidup. Ditambah lagi ada suara keras dan berbahaya yang dilakukan oleh militer di pangkalan yang berada di dekat sini dan mereka benar-benar mengabaikan warga di area sini. Pihak militer tidak mengindahkan keselamatan dan kenyamanan orang-orang ini. Seberapa sering mereka melakukan penggabungan? Oh, it was just yesterday the dogs got scared, so you'll hear it today, I'm sure. Sometimes it is so bad, everything just shakes it. Orang-orang tidak mengharapkan apapun dari negara dan mereka puas dengan keadaan tempat tinggal mereka. Mereka tidak menginginkan air dan listrik untuk menjaga status quo. If they bring electricity out here and then a flood of people come out here because it's easy to live out here, that would just destroy the slabs. Orang-orang menyeramkan yang berkeliaran di sini setiap saat bisa menimbulkan bahaya. David mengatakan dia mencoba memarkirkan mobilnya dekat ke dinding dalam posisi paralel, mencegah pencurian bahan bakar dari kendaraannya. Kami datang ke Salvation Mountain di pintu masuk Slab City. Gunung ini dibangun oleh Leonard Knight, seorang gelandangan pemikir yang menghabiskan 30 tahun untuk pembangunannya. Tujuannya hanyalah untuk menyebarkan pesan God is Love. Dia membangun gunung memukau ini menggunakan ribuan kaleng cat dan jerami yang didapat dari donasi. Pada 2002, Amerika Serikat mengakui karya seni ini sebagai kekayaan nasional. Kini Salvation Mountain merupakan tujuan wisata populer. Ayo kita pergi ke warnet. Sekarang kami berada di warnet Slab City. Dulunya ini dimiliki oleh orang lain, tetapi sekarang dikelola oleh Charlie. Orang-orang bisa menikmati kopi gratis, mengisi daya handphone mereka, dan terhubung ke internet di sini. Charlie juga menghasilkan uang tambahan dengan memperbaiki sepeda. I'm here hiding from the police. No, I'm just kidding. It was against the law to be homeless in Phoenix. They arrested me for it, and then I've heard of this place. I've been here ever since. Siapa yang mengurus warnet ini? But I take care of the people. Anda mengumpulkan energi dari panel surya dan memberikan layanan pada orang-orang yang tinggal di sini. Well, yeah, I've got solar panels up there. Here, personally, I hate it here. I don't want to be here. You steal from me and shit, man. I get tired of this shit, man. It set my house on fire, but I couldn't own a bike shop out there. I cuss people out too damn much. Nobody would come to my bike shop. I'm just a hippie. I'm an addict too. Bagaimana Anda bisa berakhir di sini? Gave up, man. Honestly, I gave up. Anda menyerah terhadap masyarakat? Gave up. I quit my job. I worked at LAX, man. I quit my job. I let my house go, and I just walked away.
Michael, 80 tahun, yang telah menjalani kehidupan sepi di sini, senang bisa bertemu kami. Sudah berapa tahun Anda di sini? 8 tahun? Apakah Anda tinggal sendirian? Dia langsung menunjukkan album foto Slab City di zaman dulu. Walaupun bahaya dan kemiskinan adalah sesuatu yang paling mencolok dari tempat ini sekarang, dulu orang-orang tinggal di sini dengan bahagia. Berapa harga yang Anda bayar untuk kendaraan ini? $150. Ya. Try to match up 2 holes. Alright. It won't take much wind to blow that one over. Why don't we go sit on the front porch? Ya, There's a place to sit. ya, ya. I'm gonna go get my jacket, dude. Di mana jaket Anda? I have one for you if you would. This is a place where they can be free because nobody pays rent and nobody has a landlord. Mereka bilang tempat ini tidak memiliki hukum. Setujukah Anda? Some people who are thinking that way will act that way if given an opportunity. So you got to be careful and don't be naive and don't leave your stuff around. I left that truck for one day and lost a radiator. Senang bertemu Anda. Am I seeing things? Mungkin. I just wondered how many rocks have I collected. Semangatnya ia saat bermain bola bowling dan menceritakan koleksi batunya menunjukkan bagaimana kesepian hidup dapat mempengaruhi kita. Slab City adalah dunia yang unik. Pemahaman mereka akan hiburan, seni, gereja, hostel, dan bahkan perpustakaan jauh berbeda dengan apa yang kita tahu. Ini adalah perpustakaan Slab City, terbuka untuk umum. Perpustakaan ini bisa berjalan berkat donasi. Ada juga permainan board game di sini. Tempat ini digambarkan sebagai perpustakaan anarkis, tidak memerlukan keanggotaan, tidak ada tanggal pengembalian. Jika seseorang ingin meminjam buku, mereka bisa langsung membawanya. Kita ada di pusat seni Slab City. Tempat ini disebut East Jesus. Anda bisa lihat banyak karya beragam di sini. Banyak turis mengunjungi tempat ini, tetapi mereka hanya datang ke sini. Mereka tidak memasuki pemukiman warga Slab. Mereka hanya mengunjungi tempat ini lalu pergi. Lumpur, bahan yang didaur ulang dan tidak berguna, serta mobil yang dibakar. Semua ini adalah potongan-potongan penting dari seni Slab City. Gargoyle, tumpukan puing dan koleksi yang menakutkan adalah cerminan semangat kota ini. Mamut raksasa yang terbuat dari ban, pesawat bekas, dan mobil yang dipenuhi dengan kepala boneka. Semua ini hanyalah beberapa karya seni menarik di tempat ini. These are cars that they've burned. Ini tadinya mobil limusin ya? Yeah, the big one. Jadi dari mana orang-orang ini menemukan mobil-mobil ini? They may or may not have ever been stolen. Mereka membakar mobil-mobil ini dan berpesta di sekelilingnya. Yeah, big car. Yeah, to drive over with their motorcycle and their flamethrowers. I wanted to show you where they go to a party. Ini adalah Ren, seorang-orang bertemu di sini dan berpesta setiap malam Sabtu. Kita akan menghadiri pesta ini. Panggung terbuka ini adalah tempat di mana konser, pertunjukan, dan pesta tahunan berlangsung. Tidak ada peraturan, tidak ada sandiwara di panggung ini. Semua orang dipersilahkan untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Orang-orang memilih lingkungan berbahaya di Slab City di mana kebaikan dan kejahatan hidup berdampingan. Daripada tidur di atas karton di jalanan kota besar, yang sebagian besar kekurangan uang atau mereka tidak punya tempat untuk dituju. Amerika Serikat adalah salah satu dari 10 negara terkaya di dunia. Tetapi setidaknya 600.000 orang harus hidup sebagai tunawisma dan jumlahnya meningkat drastis setiap tahun. Individualisme ekstrim mendorong orang-orang terisolasi dan kesepian. Setengah dari populasi berusia 12 tahun ke atas menggunakan zat ilegal setidaknya sekali dalam hidup mereka di negara ini. 1 juta orang telah kehilangan hidup mereka dari overdosis sejak tahun 2000. Slab City, kota alternatif yang diciptakan oleh mereka yang tidak mau membayar pajak, adalah salah satu tempat di mana realitas sangat terasa. Orang-orang ini yang tinggal di tengah gurun, yang seolah telah terlupakan, tidak lagi mempercayai American Dream. Jika situasi saat ini tetap tidak berubah, perkemahan-perkemahan ini adalah prototipe dari pelosok terpencil negara-negara bagian Amerika di masa mendatang. Saya harap dokumenter ini bisa menambah perspektif baru terhadap dunia. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Sampai jumpa. Ruhi Janet pernah ada di sini.